Halo semua, Joshua di sini dan selamat datang di channel Historius. Hampir 2 tahun lamanya saya telah membuat video bertema sejarah di channel ini. Dan saya mulai bosan jika kita membahas tema sejarah serius terlalu sering. Dan salah satu sahabat saya memberi usulan. Hei Joshua, kenapa tidak buat video bertema mitologi saja? Orang-orang Indonesia suka konten-konten seperti itu bukan? Awalnya saya enggan mau menerima ide ini. But why not? Kenapa tidak coba buat video terkait mitologi kali ini? Untuk itu, saya akan membuat seri unik tersendiri di channel Historius, yaitu Historius Mythologia, di mana kita akan membahas hal-hal terkait mitologi suatu peradaban dan budaya, yang bisa memberikan kita pemahaman akan pola pikir masyarakat tersebut. Dan untuk kesempatan pertama ini, mari kita bahas mitologi Mesir, yaitu mitos penciptaan dunia, serta mitos Osiris dan kebangkitan Horus. Tertarik? Well, let's move in. Pada permulaan, tidak ada apa-apa. Dunia dipenuhi kegelapan abadi, dan entah dari mana sebuah samudra purba yang juga sudah ada di permulaan waktu. Samudra purba ini dikenal sebagai Nu. Dari ketiadaan ini, tiba-tiba muncul Ben-Ben, sebuah batu yang berbentuk piramida, keluar dari samudra Nu. Dan dari atas puncak Ben-Ben lahirlah Dewa Ra, atau dieja juga Re. Ra adalah dewa matahari, digambarkan sebagai manusia berkepala elang dengan piringan matahari di atas kepalanya. Dengan lahirnya Ra, dunia yang gelap sekarang menjadi terang karena cahaya Ra yang menerangi dunia. Ra dengan kekuasaannya sekarang menciptakan dewa Shu, yaitu dewa udara, dan Dewi Tefnut, yaitu dewi kelembapan dan hujan. Kedua dewa-dewi yang baru diciptakan ini berpetualang ke dalam samudra luas Nu untuk melihat dunia. Tapi tampaknya Shu dan Tefnut terlalu lama pergi dan membuat Ra khawatir dan sedih. Ketika Ra melihat kedua anak kampretnya pulang kepadanya, dia menangis bahagia, dan dari air mata tangisan Ra terciptalah manusia pertama. Dewa Shu dan Dewi Tefnut kelak menikah dan melahirkan Dewa Geb, yaitu Dewa Bumi atau Tanah, dan Dewi Nut, yaitu Dewi Langit dan Bintang. Dengan terciptanya dewa-dewi ini, dunia yang kita kenal mulai terbentuk. Dewa Ra sebagai pencipta utama juga menciptakan berbagai makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan, serta sungai Nil. Ra menjadi pencipta dan parau dunia yang pertama. Namun, kekuasaan Ra akhirnya berakhir kelak. Dewa Geb dan Dewi Nut menikah dan akan melahirkan 4 dewa-dewi baru, yaitu Osiris, Set, Isis, dan Nephthys. Kesembilan dewa-dewi pertama ini dimulai dari Ra hingga Nephthys, disebut juga Ennead. Kelompok dewa-dewi ini menjadi yang paling populer dan banyak disembah rakyat Mesir kuno, di mana kota Heliopolis menjadi pusat kuil-kuil mereka. Osiris kelak akan menggantikan posisi Ra sebagai parao, di mana Ra memilih untuk pergi menuju langit dan menjalankan tugasnya untuk menyinari dunia dengan cahayanya. Osiris menjadi parao Mesir, dan dengan majunya Osiris sebagai penguasa Mesir, kita sekarang berlanjut ke kisah mitos kedua, yaitu mitos Osiris dan Set dan kebangkitan Horus. Osiris menjadi parao dan memerintah Mesir. Dia memilih Dewi Isis, saudarinya, sebagai istri. Osiris adalah parao yang memerintah dengan baik dan bijak. Osiris mengajarkan manusia yang waktu itu masih bodoh dan primitif bagaimana cara bercocok tanam dan menjahit pakaian. Dia membuat hukum dan menjaga ketertiban, menegakkan ma'at di dunia. Ma'at dalam sudut pandang bangsa Mesir adalah sebuah konsep yang melambangkan kebenaran, keadilan, tata tertib, harmoni, moralitas, dan hukum. Bila ma'at ditegakkan, maka dunia akan damai dan makmur. Jika ma'at tidak ditegakkan, maka kekacauan dan perselisihan akan terjadi. Ya, tidak jauh berbeda lah dengan ajaran dasar moralitas agama-agama sekarang. Namun, masa kekuasaan Osiris akan berakhir di tangan saudaranya sendiri, yaitu Set, dewa gurun dan badai, yang sering digambarkan sebagai manusia berkepala hyena atau keledai. Jujur saja, para Egyptologis masih bingung jenis hewan apa yang digambarkan sebagai kepala dewa Set. Tapi kita bukan mau membahas binatang di sini.
tapi balas dendam Set. Dewa Set memilih Dewi Nephthys, saudarinya, sebagai istri. Sama seperti Osiris menikah dengan Isis. Tapi Nephthys ya sedikit nakal. Dia menyamar menjadi Isis di suatu malam. Dan Osiris yang nampaknya malam itu agak bergairah ya bercinta dengan Nephthys yang menyamar menjadi Isis. Akibat dari hubungan mereka, lahirlah Dewa Anubis yang terkenal tersebut. Mengetahui pengkhianatan dan tindakan Osiris, Set murka dan akhirnya memutuskan untuk balas dendam. Set mencoba mengelabui Osiris dengan mengundangnya ke pesta yang dia selenggarakan sendiri. Di akhir pesta, Set menggelar lomba atau ice breaking lah, di mana dia menaruh sebuah peti mati indah di tengah aula. Set mengatakan kepada tamu-tamunya bahwa tubuh siapa yang bisa pas masuk ke dalam peti mati tersebut dapat membawa pulang peti mati itu. Semua orang mencoba masuk ke dalam peti itu, tetapi tidak ada yang bisa pas. Osiris yang tampaknya tidak curiga, atau mungkin terlalu bodoh, mencoba masuk ke dalam peti tersebut. Seketika itu juga, Set langsung mengunci Osiris di dalam peti mati tersebut dan mencampakkan peti bersama Osiris ke Sungai Nil. Mengetahui suaminya hilang, Dewi Isis menangis sedih. Bangsa Mesir percaya tangisan air mata Dewi Isis menyebabkan siklus pasang surut Sungai Nil. Isis mencari peti mati Osiris dan kemudian menemukannya. Tetapi Set mengetahui hal ini, kembali menculik Osiris dan kali ini membunuhnya serta memutilasi badannya menjadi 42 bagian dan menyebarkannya ke penjuru Mesir. Tergerak oleh cintanya, Isis kembali lagi berusaha mencari potongan tubuh Osiris. Dibantu juga oleh Nephthys, si dewi nakal yang sebenarnya menjadi pemicu permasalahan ini, juga turut membantu Isis. Setelah berhasil mengumpulkan potongan tubuh Osiris, Dewa Anubis dan Dewa Thoth, yang ini dewa kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, bersama-sama membantu Isis menghidupkan kembali Osiris. Berkat Anubis dengan ilmu mumifikasinya dan Thoth dengan sihirnya, mereka berhasil menyatukan tubuh-tubuh Osiris dan menghidupkannya kembali. Osiris dalam mitos menjadi mumi pertama dan sekarang menjadi raja di dunia orang mati, yang dalam bahasa Mesir asli disebut Duat. Oke, sampai di mana kita sekarang? Lagi-lagi teman-teman, cerita yang akan saya sampaikan agak dewasa. Tapi mau gimana lagi? Cerita harus berlanjut. Isis bercinta dengan Osiris, yang waktu itu masih tidak sadar secara penuh. Dia mengandung anak Osiris, dan kelak akan melahirkan Horus. Dalam ikonografi, Horus digambarkan sebagai dewa bertubuh manusia berkepala elang dengan mahkota parau di atas kepalanya. Wujudnya 11-12 dengan Dewa Ra. Jadi kalian harus jeli untuk membedakannya. Setelah cukup dewasa, Horus sekarang pergi menemui Set yang notabene waktu itu menjadi Parao, menggantikan Osiris yang telah ia bunuh. Horus menantang Set atas tahta Mesir, yang merupakan hak lahirnya. Semua dewa ikut berkumpul dan menyaksikan tantangan ini. Lalu Horus dan Set berubah menjadi kuda Nil dan saling gigit satu sama lain selama 80 tahun. Isis, ibu Horus, mau membantu anaknya dengan melempar tombak ke arah Set. Tapi naasnya, tombak tersebut malah mengenai Horus, anaknya sendiri. Sebagai anak yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, Horus marah dan langsung memenggal kepala ibunya yang menyusahkan itu. Dewa Thoth datang menyelamatkan keadaan. Ia menyembuhkan luka Isis dan menggantikan kepala Isis dengan kepala sapi. Semudah itu aja ya. Di lain kesempatan, Horus dan Set juga adu sparring di gurun pasir, di mana Horus kehilangan salah satu matanya. Namun, Dewi Hathor datang untuk menolong dan menyembuhkan penglihatan Horus. Kelak dalam mitos Mesir, Dewi Hathor menjadi istri dari Horus. Oke, Horus dan Set sudah sibuk berkelahi selama 80 tahun. Dan para dewa lain juga sudah cukup resah karena perkelahian mereka. Para dewa meminta mereka berdua untuk berdamai sementara dan menyelesaikan masalah dengan cara lain tanpa kekerasan. Dan Set yang licik mulai membuat siasat baru lagi untuk mengalahkan Horus. Dan oke guys,
Perhatian, kisah yang saya sampaikan sekarang cukup seksual. Jadi kalau Anda menonton video ini sekarang bersama bocah di bawah umur, tolong usir dia. Seth berniat untuk mempermalukan dan memberi racun kepada Horus. Dan ketika saya bilang racun di sini, konteksnya adalah sperma. Yeah, I know this story kinda weird. Jadi di suatu malam, Seth berniat menyuntikkan racunnya tersebut kepada Horus. Tapi Horus yang cekatan sadar dan langsung menjauhi Seth. Horus yang paham otak licik Seth sekarang berniat juga untuk membalas. Horus memberikan spermanya kepada ibunya, Isis yang sekarang berkepala sapi, dan menaruhnya di selada. Isis memberikan selada dengan saus putih lezat tersebut kepada Seth. Dan Seth tanpa curiga memakannya. Seth lalu jatuh lemah akibat selada beracun yang dia makan. Horus mempermalukan Seth di depan para dewa dan akhirnya dia mendapatkan tahtanya. Cerita selesai. Pelajaran moral yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah jika kalian benci dengan seseorang, beri saja sperma ke dalam makanan mereka. Oke. Kalian mungkin bertanya, "Yo Joshua, what the fuck bro? Cerita macam apa ini?" Well, ya beginilah kisah mitos tersebut. Gue mau bilang apa? Seth yang kalah sekarang bertugas menemani Ra ke langit untuk menyinari dunia. Dan walaupun dengan segala konflik yang terjadi, Seth tidak bisa merta dikatakan sebagai dewa yang jahat. Karena dia juga dicurangi oleh Osiris dan istrinya sendiri. Dewa Horus sekarang menjadi Parao dan bangsa Mesir percaya bahwa Parao awal Mesir adalah keturunan langsung dari Horus. Para Parao berdoa kepada Horus agar dapat menjadi Parao yang baik dalam memimpin Mesir. Namun, sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau memberi fakta bahwa karena sejarah panjang peradaban Mesir kuno, setiap kota atau wilayah tertentu mempunyai kisah penciptaan dunia menurut kepercayaan mereka sendiri. Dan dewa-dewi mereka pun juga bervariasi. Misal saja di kota Memphis, kota besar di Mesir Hilir, mereka percaya bahwa dewa peta, yakni dewa pengrajin dan arsitek sebagai pencipta dunia, bukan dewa Ra. Lain versi di kota Tebes, kota berpengaruh di Mesir Hulu. Penduduk kota ini percaya bahwa dewa Amun, yang namanya berarti dia yang tak terlihat, adalah pencipta dunia. Well, cukup rumit dan membingungkan bukan? Namun, sekian dulu video mitologi kita kali ini. Jika kalian jijik melihat konten video orang menari-nari tidak jelas, suka hal-hal terkait sejarah dunia, mitologi, atau hal-hal edukasi tertentu lainnya, kalian bisa mendukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Atau jika kalian bermurah hati, donasi tunai melalui aplikasi Traktir. Kunjungi channel Historius untuk melihat video bertema sejarah dan edukasi lainnya. Sekian dan terima kasih.